Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita masih belajar mengenai tes potensi akademik khususnya di kemampuan kuantitatif. Mungkin bagi teman-teman yang belum klik tombol subscribe, mohon untuk klik tombol subscribe ya teman-teman. Tanpa dukungan teman-teman, channel YouTube ini tidak akan lebih bermanfaat lebih banyak lagi. Jadi mohon dukungan teman-teman ya. Langsung saja nomor 1, sebuah kotak undian berisi kertas yang bertuliskan huruf A sampai N. Setiap kali pengambilan, kertas undian yang terpilih dimasukkan kembali ke kotaknya. Dari 112 pengambilan, berapa frekuensi harapan terambilnya huruf vokal? Jadi yang dimaksud dengan frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah hasil kali dari banyaknya kejadian yang terjadi dengan peluang kejadian tersebut. Frekuensi harapan dapat dirumuskan dengan, jadi rumus frekuensi harapan FH ini frekuensi harapan ya teman-teman, N dikalikan PA. Jadi FH nya frekuensi harapan, N banyaknya kejadian, dan P dalam kurung A adalah peluang kejadian. Peluang kejadian dapat dirumuskan seperti ini ya teman-teman ya. Jadi untuk huruf vokalnya sendiri kita harus hitung ya teman-teman, dari A sampai N itu ada 4, sedangkan total hurufnya dari A sampai N itu ada 14. Jadi N A sama dengan 4, N S ini adalah semestanya, jadi totalnya, total huruf A sampai N ada 14. Jadi selanjutnya kita bisa langsung masukkan ke sini. N-nya adalah 112 pengambilan. Kita kalikan peluang kejadiannya 4/14. Jadi hasilnya adalah 32. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 2, jika rata-rata 2X, Y, dan 3Z adalah sama dengan rata-rata X dan 2Z, maka perbandingan X dan 2X plus Y adalah, jadi kita bisa melakukan permisalan dulu ya teman-teman. Jadi P misalnya rata-rata dari 2X, Y, dan 3Z adalah P, maka bisa kita tulis P sama dengan 2X plus Y plus 3Z per 3. Atau ini sama dengan sebetulnya sepertiga kalikan 2X plus Y tambah 3Z. Ini rata-rata dari ini ya teman-teman. Rata-rata dari 2X, Y, dan 3Z. Kemudian Q merupakan rata-rata X dan 2Z. Jadi Q sama dengan, bisa kita tuliskan X plus 2Z per 2. Atau bisa kita tuliskan setengah dikalikan X ditambah 2Z. Seperti itu ya teman-teman ya. Karena rata-ratanya adalah sama, maka P, rata-rata P sama dengan rata-rata Q. Kalau kita balik ruas ke sana, P kurangi Q sama dengan 0. Jadi kita tulis nih, P-nya ini tadi, P ini, Q ini. Jadi sepertiga kita kalikan 2X plus Y plus 3Z dikurangi setengah X plus 2Z sama dengan 0. Nah, untuk agar ini tidak ada pecahan-pecahannya, maka kita kalikan 6 ya teman-teman ya. Menjadi 2X plus 2X plus Y plus 3Z dikurangi 3
X plus 2Z sama dengan 0. Kemudian kita kalikan 4X plus 2Y plus 6Z, kita kurangi 3X minus 3 kali 2Z minus 6Z sama dengan 0. Hasilnya adalah X plus 2Y sama dengan 0. X sama dengan minus 2Y. Kemudian kita bandingkan. X dan 2X plus Y. Perbandingan X dan X plus 2Y. 2X. Sebentar, saya hapus dulu. Ini perbandingannya di soal adalah X dan 2X plus Y. Berarti 2X plus Y. Seperti itu, maka akan sama dengan X dibanding 2X plus Y sama dengan X-nya tadi ketahuan dari sini ya teman-teman, ini ya. Berarti minus 2Y kita bandingkan kurung buka 2 kalikan minus 2Y plus Y. Minus 2Y kita bandingkan minus 4Y plus Y sama dengan minus 2Y kita bandingkan minus 3Y. Berarti jawabannya adalah 2 dibanding 3. Jadi jawabannya adalah A. Seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya nomor 3 ya teman-teman. Pak Kumis mendapat upah 3.450.000 setelah bekerja selama 15 hari dengan 6 hari diantaranya lembur. Berapa upah yang didapat Pak Kumis jika ia bekerja 10 hari dengan 4 hari diantaranya lembur? Jadi kita bisa melakukan permisalan dulu. Misalnya adalah hari kerja biasa, kita simbolkan dengan H. Hari kerja lembur kita simbolkan dengan L. Yang di sini yang ditanyakan adalah berapa upah Pak Kumis jika ia bekerja 10 hari biasa dengan 4 lembur per 15H ditambah 6L kita kalikan dengan 3.450.000. Di sini 10H dibanding 15H dan 4L dibanding 6L itu kan sama dengan 2/3 ya teman-teman ya. Jadi 10 dan 15 ini kita cari sebetulnya dia FPB-nya. FPB-nya adalah 5. Kemudian 4 dan 6L ini kita cari juga FPB-nya. Ketemunya adalah 2. Jadi hasilnya kenapa 2/3? Karena sama sebetulnya 10 kita bagi 5 hasilnya 2, 4 bagi 2 juga 2. Begitu juga dengan ini 15 dibagi 5 hasilnya adalah 3 dan 6 kita bagi 5 adalah 3. Jadi hasilnya 2/3 kita kalikan dengan 3.450.000. Hasilnya adalah 2.300.000. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Selanjutnya nomor 4, 24 siswa mempunyai nilai rata-rata ulangan IPA 6,4.
Jika 3 orang dari mereka keluar meninggalkan kelompoknya, nilai rata-rata menjadi 6,3. Nilai rata-rata ulangan 3 orang kelompok keluar dari kelompok tersebut adalah, jadi kita menghitung total nilai dulu ya teman-teman. Jadi karena di sini 24, maka 24 kita kalikan 6,4. Kita kurangi dengan nilai setelah 3 orang itu keluar. Jadi setelah 3 orang itu kan orangnya tinggal 21, kita kalikan dengan 6,3. ini akan sama dengan 153,6, kita kurangi dengan 132,3, hasilnya adalah 21,3. Ini yang perlu kita ingat adalah dari 21,3 ini adalah nilai dari 3 orang. Maka 1 orangnya ini kita bagi 3, maka di sini juga kita bagi 3, hasilnya adalah 7,1. Nah, di sini jawabannya pilihannya tidak ada yang pas ya teman-teman. Jadi mungkin kalau kita mengerjakan soal seperti ini, alangkah lebih baiknya kita kosongkan saja, karena biasanya kalau tes potensi akademik itu ada nilai negatif apabila jawaban kita salah gitu. Selanjutnya nomor terakhir, nomor 5, pabrik X memiliki 3 mesin untuk membuat keramik, yaitu mesin A, B, dan C. Jika ketiga mesin bekerja, pabrik tersebut dapat memproduksi 236 keramik tiap harinya. Suatu hari mesin C rusak sehingga jumlah produksi berkurang menjadi 162 keramik tiap hari. Jika jumlah produksi mesin B dan C adalah 152 keramik tiap hari, maka tiap harinya ini kita memilih mana yang benar ya teman-teman ya. Jadi kita lakukan permisalan dulu, yaitu mesin A, B, dan C itu hasil produksinya adalah 236. Ini anggaplah persamaan pertama ini. Kemudian suatu hari mesin C rusak sehingga jumlah produksinya berkurang menjadi 162. Jadi A dan B plus C itu 276, tapi kalau C nya rusak maka hanya jadi 162, berarti 236 kurangi 162 menghasilkan angkanya adalah 74. Jadi C saja itu 74. Kemudian jika jumlah produksi mesin B dan C adalah 152, berarti B tambah C adalah 152, maka A sama dengan 236 dikurangi 152 sama dengan 84. Kalau A dan C kita jumlahkan, hasilnya adalah 158. Terus pilihannya A, mesin A memproduksi 74 keramik. Salah ya teman-teman ya, opsi A. Mesin B memproduksi 84 keramik. Nah, ini kita harus cari dulu ya teman-teman untuk B-nya. Jadi dari sini bisa kita hitung B plus C sama dengan 152. C-nya 74. 152. B-nya adalah 152 dikurangi 74. Hasilnya adalah 78. Mesin B-nya berarti di sini juga salah opsinya. Kemudian mesin C memproduksi 158 keramik. Nah, di sini juga mesin C-nya sebetulnya cuman 74 ya. Jadi
Opsi C juga salah ya teman-teman ya, karena di sini mesin C memproduksinya hanya 74. Kemudian poin D, rata-rata produksi tiap mesin adalah 79 keramik. Coba kita hitung ya, 236 kita bagikan dengan 3, berarti hasilnya adalah 7 26. 26 dibagi 3 hasilnya tidak ya hampir 9 lah ya teman-teman ya. Jadi hasil jawaban yang tepat adalah delta, seperti itu. Mungkin dari saya cukup sekian ya teman-teman. Apabila ada masukan silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih.